Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, ihsan, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Kedua, salawat serta salam marilah kita junjung Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya tanpa perlu lama-lama biar nggak kemalaman sayanya. Di sini saya akan membawakan materi tentang tanggung jawab manusia ketika hidup oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk dan rupa, dan Ia telah memberikan rizkinya kepada kita dengan berbagai makanan yang nikmat dan lezat. Kita terlahir di dunia ini dengan membawa satu tanggung jawab yang sangat besar, dan inilah amanah yang tidak mampu diemban oleh langit, bumi, dan gunung-gunung karena mereka takut tidak mampu memikulnya. Tetapi dengan kerelaan hati, kita semua mau untuk menerima amanah tersebut, dan pahala yang besarlah yang akan kita dapatkan jika kita mampu menunaikan dengan baik, namun juga ada siksa yang besar jika kita menyia-nyiakannya. Nah, di sini kan tadi tanggung jawab manusia ketika hidup ya. Tanggung jawab manusia ketika hidup tanggung jawab manusia beragama ketika hidup adalah kesadaran untuk menjalankan ajaran dan prinsip agama dengan benar, serta mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup kewajiban untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Manusia beragama harus bertanggung jawab atas kesadaran spiritual dan moralitasnya. Nah, tanggung jawab sosial dan moral. Tanggung jawab manusia beragama juga meliputi kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup menghormati hak-hak orang lain, menjaga keharmonisasian sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Manusia beragama harus menjadi teladan yang baik dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kesabaran. Nah, sesungguhnya bersuci dari hadas termasuk ada beberapa tanggung jawab nih. Dari tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab individu. Yang pertama, mengikuti ajaran dan prinsip agama dengan benar. Yang kedua, membaca dan memahami kitab suci. Yang ketiga, melakukan ibadah dan ritual dengan tulus. Yang keempat, mengembang kesadaran moral dan etika. Yang kelima, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Nah, untuk yang kedua ini ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terdiri dari yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, ada beberapa hak-hak untuk kewajiban seseorang manusia, yaitu yang pertama adalah hak Allah. Adalah hak yang paling penting dan kewajiban yang paling utama, yaitu menyembahnya dan tidak menyentuhkannya dengan sesuatu yang lain. Inilah tujuan penciptaannya manusia. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah tidak akan ada gunanya jika tidak diiringi dengan sikap ikhlas, dalam pengertian tidak tercampuri noda syirik besar ataupun syirik kecil. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahiddin al-kholis, yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Hak yang kedua yaitu adalah hak kepada kedua orang tua. Ialah dengan berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, mencegah gangguan dan tidak mengganggu keduanya dengan lisan atau perbuatan. Itulah balasan dari semua kebaikan yang diberikan orang tua kepada kita ketika kita masih kecil dahulu. Saat kita tidak mampu mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya dari diri kita, saat kita tidak mampu membedakan hal yang berbahaya atau bermanfaat, orang tua kita telah mendidik kita dan memperhatikan keadaan kita pada saat itu. Sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Nah, untuk hak yang ketiga yaitu hak kepada kerabat. Mereka lah orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Menunaikan hak mereka adalah dengan menjalin hubungan yang baik dan berbuat baik kepada mereka dengan harta, kunjungan, ucapan salam, dan bentuk-bentuk yang lain, lisan maupun perbuatan. Untuk hak yang keempat yaitu hak-hak anak yatim, yaitu orang yang ditinggalkan mati oleh ayah mereka sebelum berusia balik. Menunaikan hak mereka adalah dengan berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, merawat mereka, mendidik dan menjaga harta mereka. Hak yang kelima adalah hak orang-orang miskin, yaitu dengan membantu bersedekah dan memperhatikan keadaan mereka. Hak yang keenam yaitu hak tetangga jauh. Hak tetangga adalah dengan berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakiti mereka. Terdapat banyak dalil yang memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Sebaliknya, terdapat ancaman keras bagi orang yang mengganggu tetangga. Untuk hak yang keberapa tadi? Keenam ya? Keenam ya? Sekarang ketujuh. Nah, untuk hak yang ketujuh adalah hak tetangga muslim dan kerabat sendiri. Tadi kan ada hak yang tetangga jauh tuh. Nah, sekarang hak yang ke tetangga muslim dan kerabat sendiri. Tetangga yang punya tiga hak adalah tetangga yang muslim dan masih kerabat sendiri. Dia punya hak sebagai tetangga, sebagai kerabat, dan hak sebagai sesama muslim. Sedangkan tetangga yang punya dua hak adalah tetangga muslim, bukan kerabat. Dia punya hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Adapun tetangga yang hanya punya satu hak adalah tetangga kafir. Mereka hanya punya hak sebagai tetangga saja. Untuk hak yang ke-8 yaitu adalah hak Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang melintas di kampung atau kota kita. Di antaranya adalah dengan membantu kebutuhannya dalam perjalanan dan menunjukkan jalan yang benar ketika tersesat. Mungkin sudah disebutkan tadi hak-hak dalam kewajiban seseorang. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.